Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita dari kisah di Taman Eden. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 23 sampai 25. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 2 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca atau ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita melihat bagaimana reaksi Adam ketika Tuhan membawa Hawa yang telah Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan kita melihat bagaimana reaksi Adam dalam menyambut Hawa itu. Saudara, respon Adam merupakan sebuah prinsip yang penting bagi kita dalam melihat pernikahan Kristen atau dalam relasi suami dan istri. Dikatakan di situ bahwa inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Saudara, pernyataan Adam ini bukan hanya berbicara tentang ada keterikatan fisik atau keterkaitan fisik antara Hawa dan Adam, karena di situ Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Tapi lebih dari sekedar itu, ada juga relasi spiritual dan juga emosional yang sangat mendalam di situ. Dikatakan bahwa itu adalah relasi, menandakan relasi spiritual karena Hawa adalah hadiah Allah bagi Adam. Saudara, di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, relasi dengan pasangan, kita harus melihat pasangan kita sebagai hadiah Allah bagi kita. Dan demikian pun sebaliknya, kita pun adalah hadiah Allah bagi mereka. Karena itu saudara, mari kita bukan hanya melihat mereka sebagai orang yang kita pilih untuk menjadi pasangan kita, tapi juga kita harus melihat mereka sebagai orang yang memang dianugerahi Allah bagi kita. Dan karena itu kita bisa menerima mereka lengkap dengan seluruh kelebihan dan juga kekurangan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang mungkin yang belum menikah, saudara mungkin bisa melihat bahwa sekitar saudara, orang-orang sekitar saudara, itu juga adalah orang-orang yang Tuhan berikan kepada saudara. Mungkin teman-teman saudara, mungkin keluarga saudara terdekat, saudara kandung saudara, siapapun orang-orang terdekat saudara yang hadir di sekeliling saudara, lihatlah mereka sebagai hadiah Tuhan bagi saudara. Kemudian saudara, kata-kata Adam ini juga menunjukkan ada relasi emosional antara Adam dan Hawa. Di situ kita melihat bahwa Allah sebelum menciptakan Hawa, dia melihat dan dia berpendapat bahwa tidak baik kalau Adam itu hidup seorang diri saja. Lalu Allah kemudian menciptakan Hawa untuk melengkapi kekosongan di dalam diri Adam itu. Dan saudara, ini berarti bahwa pemberian Allah, Hawa yang merupakan pemberian Allah kepada Adam, itu berbicara juga tentang kebutuhan emosional daripada Adam. Adam membutuhkan Hawa untuk melengkapi bagian yang tidak sempurna dari dalam dirinya. Saudara, demikian juga kita. Ketika kita melihat pasangan kita, kita bukan hanya melihat mereka sebagai hadiah Tuhan bagi kita, tetapi hadiah Tuhan yang memang dibutuhkan oleh kita. Karena itu kita membuka diri untuk menerima mereka dengan kelemahan dan kelebihan mereka. Termasuk juga ketika kita mulai bergulat atau menerima mereka ketika mereka kehidupan manusia lama mereka mungkin mulai muncul, kita pun harus menerima mereka, bersabar dengan mereka, melihat bagaimana Roh Kudus merubah kehidupan mereka dari hari ke hari. Itulah kasih yang murni, bahwa ketika kita berelasi dengan pasangan kita, kita melihat mereka sebagai anugerah Tuhan bagi kita melihat mereka juga sebagai bagian yang dibutuhkan oleh kita. Saudara, bagi saudara yang belum menikah pun demikian.
Saudara bisa melihat saudara-saudara sekitar saudara, orang-orang di sekitar saudara sebagai hadiah Tuhan bagi hidup saudara. Saudara bisa membuka diri saudara kepada mereka karena memang saudara dirancang Tuhan bukan untuk hidup seorang diri, tapi saudara dirancang Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan orang lain. Memang ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan seorang diri. Ada orang yang suka misalnya berjalan solo traveling, dia pergi berkeliling seorang diri dan dia menikmati hal-hal itu. Dia mungkin bisa naik gunung, hiking seorang diri, dia bisa menikmati hal-hal itu. Tapi saudara, kita tidak dirancang untuk hidup seorang diri. Kita membutuhkan orang lain. Dan Tuhan memberikan orang lain untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara, cara pandang kita untuk melihat orang lain sebagai hadiah Tuhan bagi kebutuhan kita, ini akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan mereka. Cara kita memecahkan masalah dengan mereka. Dan juga cara kita menghargai hubungan kita dengan mereka. Saudara, renungan pagi hari ini mengajarkan kita untuk menghargai pasangan kita, menghargai orang-orang sekitar kita sebagai hadiah Tuhan bagi kita. Dan kita pun membuka diri selebar-lebarnya untuk menerima mereka apa adanya, lengkap dengan seluruh kelemahan dan kelebihan mereka. Amin. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menerima pasangan saudara atau orang-orang di sekitar saudara lengkap, baik kelebihan mereka maupun dengan kekurangan mereka? Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada saudara kemampuan untuk dapat mengasihi dan menerima pasangan kita atau orang-orang sekitar kita apa adanya. Saudara, marilah kita saling mengasihi sesama kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami pagi ini Tuhan, untuk boleh kami hidupi itu hanya karena kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini yang sudah mengajarkan kami bahwa kehadiran orang-orang di sekitar kami adalah hadiah dari Engkau buat kami. Ajar kami untuk menerima mereka, memperlakukan mereka dengan hormat karena mereka adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengisi bagian-bagian yang kosong dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, membuka hati kami untuk Engkau berkarya terus dalam kehidupan kami melalui firman-firman Tuhan yang ditaburkan. Kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, apapun yang kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah kami kerjakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.